Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan kronologi tertembaknya pemuda bernama Betran Eka Prasetyo di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Betran meninggal dunia usai tertembak senjata yang digenggam perwira TNI berinisial N saat membubarkan aksi tembak-tembakan pemuda di jalan pada Minggu 1 Maret 2026. Ia menyebutkan kejadiannya terjadi pada pukul 7 pagi di mana ada laporan dari salah satu Kapolsek yaitu Kapolsek Rapucini di HT yang melaporkan bahwa ada anak-anak muda yang sedang bermain senapan Omega. Sekelompok pemuda itu mendorong dan mengadang orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Aksi tembak-tembakan yang belakangan viral dianggap meresahkan warga karena berlangsung di badan jalan. Ibtu N yang mendapat laporan itu, kata Arya, mendatangi lokasi seorang diri mengendarai mobil. Ketika datang ke TKP bertepatan dengan seorang anak muda atas nama Betran pada waktu itu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor. Begitu Ibtu N turun dari mobil langsung melakukan penangkapan, memegang pelaku sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah melepaskan tembakan ke udara, Ibtu N pun mengamankan B, sementara pemuda lainnya pun kabur. Kemudian kata dia, Betran berusaha untuk melarikan diri dan berusaha meronta-ronta, dan ketika meronta itulah pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja terkena bagian tubuh belakang. Atas kejadian itu, lanjut Arya, Ibtu N membawa Betran ke Rumah Sakit Grestelina untuk mendapatkan pertolongan medis. Ia dibawa ke Rumah Sakit Grestelina untuk mendapatkan tindakan awal, namun karena memang tidak cukup alat yang digunakan, sehingga kemudian ia dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun naas, saat tiba di Rumah Sakit Bayangkara, kata Arya, Betran sudah dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Betran pun diotopsi malam itu dan Ibtu N, kata Arya, langsung diamankan beserta senjata yang digunakan. Jadi kejadiannya adalah pukul 7 pagi di mana ada laporan dari salah satu Kapolsek kami yaitu Kapolsek Rapucini di HT yang melaporkan bahwa ada anak-anak muda yang sedang bermain senapan Omega, dan di situ lalu mencegat orang-orang yang jalan, ya, lalu mendorong orang jalan, juga melukai orang yang jalan di situ, sehingga menendang ya. Jadi tindakan-tindakan ini sangat meresahkan warga masyarakat. Nah, setelah itu salah satu anggota kami, Ibtu N, ya, itu langsung mendengar dan datang ke TKP. Ketika datang ke TKP bertepatan dengan seorang anak muda ya atas nama Betran, itu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor, sehingga begitu Ibtu N turun dari mobil langsung melakukan penangkapan, ya, megang pelaku begitu ya dengan Betran sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Betran tadi. Kemudian Betran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah itu Betran kemudian almarhum dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan beberapa saksi yang di lapangan, ya, dibawa ke Rumah Sakit Grestelina. Pada waktu itu dilakukan tindakan awal, namun karena memang ya tidak cukup alat yang digunakan, sehingga kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan ketika sudah di Rumah Sakit Bayangkara, ini ternyata Betran almarhum sudah meninggal dunia. Nah, tindakan yang kami lakukan adalah pada waktu itu langsung melakukan pengamanan ya terhadap Ibtu N, ya, langsung melakukan pemeriksaan pada hari itu juga dan mengamankan senjatanya. Langsung juga Kasat Reskrim, juga Kabid Propam, Kasih Propam itu melakukan olah TKP di tempat. Dan untuk jenazah sendiri sementara waktu itu menunggu otopsi ya, karena waktu itu sedang ada otopsi salah satu korban juga. Itu menunggu otopsi, kami melakukan olah TKP dan penyidikan langsung dimulai pada saat itu juga.
Nah, ketika sudah sampai dengan otopsi, tentu nanti hasil otopsi akan disampaikan oleh dokter karena kami tidak berwenang, ya bukan ahlinya. Tapi yang kami ketahui adalah bahwa korban memang meninggal karena letusan senjata yang tidak terprediksi oleh IPM ke tubuh korban, gitu ya, sehingga mengeluarkan darah yang cukup masif. Artinya darahnya cukup banyak, sehingga itulah yang mengakibatkan meninggal dunia. Tapi secara teknis itu nanti akan disampaikan. Ada yang bilang ini betul itu tidak. Hari juga kami sudah memberikan keterangan besok pada hari yang sama jam 12 malam saksi dan sudah dibawa ke rumah duka. Kemudian kami juga ada seperti ini bersama dengan kami Propam dari Humas, ya, ada juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.